Perkenalkan, nama saya Nadiratul Ulfah, NPM 17 10 10 30 25. Di sini saya akan mempresentasikan proposal SDM saya dengan judul Pengaruh Stres Kerja, Motivasi Kerja, dan Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, studi kasus pada CV Candi Agung Pilwood yang berada di Temanggung. Selamat menyaksikan. Latar belakang, sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan memegang peranan yang sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan sumber daya manusia tersebut, karena manusia sebagai sumber daya selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, berfungsi sebagai perencana, pelaku, penentu terwujudnya tujuan suatu organisasi, menurut Malayu SP Hasibuan tahun 1990. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai upaya agar sumber daya manusia yang dimilikinya berkualitas. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu perusahaan, maka akan dapat menghasilkan produktivitas kerja yang optimal. Landasan teori, stres kerja merupakan suatu bentuk respon dari seseorang baik secara fisik atau mental terhadap suatu perubahan yang terjadi di lingkungannya yang mengganggu dan membuat dirinya terancam. Hal ini menurut Panji Anuraga tahun 2001. Selanjutnya, Susilo Martoyo dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa penting bagi setiap pemimpin dalam suatu organisasi adanya teknik-teknik untuk dapat memelihara prestasi dan kepuasan kerja karyawan. Antara lain adalah memberikan motivasi atau dorongan kepada bawahannya agar dapat melaksanakan tugas mereka sesuai aturan dan pengarahan. Selanjutnya, Sedar Maryanti tahun 2009 mengatakan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana ia bekerja, metode kerjanya baik perorangan maupun secara kelompok. Rumusan masalah pertama, pekerjaan menjadi salah satu penyumbang faktor stres dalam kehidupan. Hal ini biasanya terjadi saat karyawan mengalami tuntutan pekerjaan yang menekan dan beban kerja yang berlebihan, kelelahan akibat target kerja dengan waktu penyelesaian yang singkat, sehingga karyawan akan tidak optimal dalam bekerja dan produktivitasnya menurun. Yang kedua, perusahaan seringkali mengabaikan kondisi tempat kerjanya baik secara fisik dan non-fisik, sehingga karyawan kurang nyaman dan merasa terganggu dalam bekerja. Penempatan alat-alat yang tidak teratur, penerangan yang kurang, sirkulasi udara, dan pengelolaan lingkungan kerja yang buruk akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang selanjutnya, motivasi dapat merangsang karyawan untuk dapat lebih menggerakkan tenaga dan pikirannya dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika kebutuhan ini terpenuhi secara optimal, maka akan dapat menimbulkan kepuasan sehingga produktivitas kerja meningkat. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah bagaimana menemukan cara yang tepat dan terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena kebutuhan dan keinginan karyawan itu berbeda-beda. Berikut kerangka pikiran penelitian dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu H1, stres kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya H2, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir H3, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. ResearchGap pertama, Sidanti tahun 2015, yaitu pengaruh lingkungan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun, yang menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini berbeda dengan penelitian Apriani tahun 2010 pada Universitas Diponegoro Semarang menyebutkan terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan.
Selanjutnya, penelitian Suroso tahun 2003 dalam Alimuddin 2015 yang menganalisis pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja yang mengukur dengan membagi motivasi kerja ke dalam dua dimensi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa motivasi kerja pada dimensi motivasi intrinsik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan motivasi kerja pada dimensi ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Nah, hasil tersebut berbeda dengan temuan peneliti lainnya yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas kerja aparatur sipil negara berdasarkan Budi Yarta DKK tahun 2015. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kintan Benviacerni dan Dwi Kartikasari dengan judul Pengaruh Stres dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Epson Batam memperoleh hasil bahwa secara parsial stres kerja tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Nah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Wandi dengan judul penelitian pengaruh pelatihan kerja dan stres kerja terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi Departemen RPET PT Nama Sindoplas Bandung Barat. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan stres kerja memberikan pengaruh sebesar 87,5% terhadap produktivitas kerja. Angka ini berarti bahwa setiap perubahan produktivitas kerja sebesar 87,5% dipengaruhi oleh perubahan variabel pelatihan dan stres kerja. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian, yaitu seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert hanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Hal ini berdasarkan pendapat Sugiono pada tahun 2009. Metode penelitian, populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh karyawan di CV Candi Agung Piluwu Temanggung dengan mengambil sampel sejumlah 42 karyawan. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan hasil wawancara. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner, studi pustaka, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda, yaitu uji validitas dan reliabilitas untuk menguji valid tidaknya data yang digunakan, dan uji hipotesis dan uji T. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih.